Orang mana, Kak? Orang Medan. Medan. Di antara ku dan besi, di antara ku dan besi, cuma besi tiada yang lain. Kenapa kalau apa? Pasti kalau dibilang orang mana, orang Medan, pasti ngomongnya besi. Kak, besi aman nggak? Emang lagi viral aja, Kak. Iya. Iya, lagi viral aja. Tapi aku rela kok besi di rumah aku buat kamu, Kak. Bacot banget. Yaudah sini biar ku kiloin. Ya, jangan, Kak, bercanda. Namanya siapa, Kak? Namanya Intan. Kak Intan kesibukannya ngapain selain kiloin besi? Ngutipin besi, Selain ngutipin besi, nyari besi, selain nyari besi, pantau besi. Jadi Tuhan hitam? Ya jelas hitam lah, wong ada di buku kok. Lu ada masalah kalau Tuhan hitam? Ya gak masalah sih, karena itu bukan fakta. Emang Tuhan gak boleh hitam ya? Kenapa Tuhan sang pencipta yang maha kuasa harus memiliki warna kulit? Jadi Tuhan bikin warna kulit, tapi dia sendiri gak punya. Iyalah, Tuhan bikin pohonnya bukan berarti dia pohon. Lu tolol. Kak, boleh kenalan ya? Sorry kak, udah punya pacar. Ah, iya. Pasti abis ini gue yang diajak kenalan. Kok nggak diajak kenalan sih? Hah? Kenalan? Iya, kenapa nggak diajak kenalan? Dia diajak tadi. Ya nggak apa-apa, emang gue pengen kenalan sama yang tadi. Enggak, muka gue kan sama-sama cantik. Apa salahnya gue ada yang jelek nih dari gue. Kenapa nggak diajak kenalan gitu? Kenapa nggak mau? Iya, gue pengen kenalan sama yang tadi soalnya. Ya lu berewokan kayak gini, masa nggak ngajak kenalan gue sih? Lu juga sini. Kenapa dia diajak kenalan gue enggak? Sorry, dia yang ngajak kenalan kak, bukan aku. Apaan sih lu? Dia udah sini, minta nomor lu sini nggak? Lu catat nomor gua. Lu catat nomor gua nggak? Lu catat nomor gua nggak? Nih, Ya udah kak. dicatat Terima kasih. nomornya Iya, orang. catat nih, Gua catat. mau jalan, bego. Sama. Iya. Ya Gua udah. diajak kenalan. Monyet nih. Dibrewok anjing. Ada yang lebih menyakitkan dari itu bahwa ternyata di Indonesia dalam semua hal itu kita bisa bentrok kecuali dalam satu hal, bokep. Sampai bokep itu dikatakan sebagai alat pemersatu bangsa. Bener-bener bejat. Woi anjing, ribut yuk. Gabut nih gua. Udah gak main keran, udah gak main cirurit gua. Bisa gua main HP di rumah Ayo ribut yuk, gabut gua. Badan udah pegel, pengen dibacok nih. Kita nih, Sherlock aja Sherlock. Ntar gua nyusul kok santai. Badan gua udah pegel nih. Pengen dibacok gitu rasanya. Nggak semua itu berasal dari PMO, guys. Pusat dunia adalah PMO. Dikit-dikit PMO, kalian lihat orang bodoh dia PMO. Lihat orang kurus dia PMO. Lihat orang gemuk dia PMO. PMO itu merusak otak kita. Aku pernah baca artikel. Jadi PMO tuh brain damage-nya tuh setara dengan mobil ketabrak otak kita. Gimana nggak mobil kita ketabrak otak? Mobil kita hancur seperti ditabrak. Otak kita hancur seperti ditabrak mobil. Otak kita hancur seperti ketabrak mobil, guys. Ini contohnya. Awal aku bingung cara bilangnya. Kasihan Pak, udah 3 hari nggak makan. Minta sedekah Pak. Sus ngapain lapor sama saya 3 hari nggak makan? Kalau mau makan kerja dong, jangan minta duit. Nggak ngasih nggak apa-apa, jangan bentak-bentak gitu Pak. Saya juga kan manusia. Suka-suka mulut gua mau ngomong apa? Enak aja lu minta-minta. Kerja kalau mau makan. Emang lu kira duit kayak buah tinggal metik? Hah? Pergi. Bau ah. Dasar pelit. Kurang ajar lu. Ngatain orang senangnya aja. Nggak dikasih duit kok marah-marah. Kerja lo, badan lu gendut. Mas, Ya? lu orang Jawa ya? Bukan, Jakarta gue. Lu orang Jakarta? Iya. Jakarta mana emang? Blok M. Oh, Blok M. Lu Jaksel anjir. Jaksel. Lu kalau boleh tahu sebagai anak Jaksel nih, lu aktivitas ngapain aja? Ya kalau esok palingan ados sama berangkat kerja. Iya. Habis itu pulang, ngecil, nongs. Nong sama konco-konco lu tuh. Sama konco-konco gue, terus ya ngombe-ngombe minum-minum gitulah. Palingan habis 2 gendul gitu. Oh, dua gendul. Ya teler, ya udah mulai turuk gue.
Jangan pernah ngomong kayak gini ke cowok yang gak bisa bawa motor. Lemah, dasar cowok najis. Lu tuh gak pantas jadi laki-laki, lu pantasnya dimaki-maki. Lihat cowok lain di luar sana pada bawa Harley Davidson, bawa RX King, sedangkan lu disuruh nyetir Scoopy aja panik, dasar sampah. Asal lu tahu calon mertua itu nyari yang bawa bibit, bebet, dan bobot. Nah, lu gimana mau bawa bibit, lu bawa bibit aja gak bisa, dasar tolol. Fajar sendiri sekarang orang tua di mana? Orang tua saya udah nggak ada. Tinggal ayah sama ibu saya, alhamdulillah masih ada. Hah? Man, nggak ketawa man. Enggak, maksudnya gimana tuh? Fajar orang tuanya nggak ada, ayah ibu ada. Orang tua itu kan orang yang paling tua gitu. Man. Bang, cara deketin cewek gimana sih bang? Gue tobat nih muka-muka playboy lu ya. Apa? Hah, lu cewek? Kok lu ganteng sih? Kocak deh. Itu kamar lo atau studio itu? Studio. Lu cewek? Cewek. Lu umur berapa emang? Masih muda gue. Berapa? Belum nyentuh 20 lah. 18. Kayak Gelo, keren banget. Setelan lu, gaya lu keren banget. Beda sendiri lu. agak bisa aja. Lu pernah ditaksir cewek gak kalau kayak gini nih, gaya lu kayak gini? Iya, sering. Sering? Ditaksir cewek juga kan tapi? Gue normal. Oh enggak, maksudnya gimana sih ini tolol banget. Nah, bentar otak gue mikir lu ya. Gue lagi ngobrol sama cewek. Gua cowok. Oke, udah. Lu berarti apaan? Kuliah apa ini? Sekolah? Masih kelas 12 sih. Oh, kelas 2. Kalian tahu gak sih, faktanya jumlah penduduk Israel itu hanya berjumlah sekitar 10 juta orang. Dan jumlah player FF di Indonesia itu ada sekitar 30 juta orang. Jadi kalau misalnya kita ngirim semua player FF kita ke sana, setiap satu orang Israel itu bakal dijamsukin sama 3 orang FF dan dipakai SG2 lalu diketak-ketaknya Pak Suren. Pak Jokowi, tolong kirimkan kami ke Palestina karena kami player FF Battleground ingin berperang. Kalau kemarin-kemarin ada berita hoax RRQ masuk M7 jalur undangan, asli ini lawak banget sih. Nah, di video ini gua mau ngasih tahu kalau saat ini RRQ dapat undangan beneran coy buat masuk ke turnamen Games of Future 2025. Dan RRQ bakal datang ke Uni Emirat Arab sebagai lokasi turnamennya bareng Onyx tanggal 18 Desember nanti. Loh, kenapa RRQ yang diundang bang? Padahal kan terakhir #7. Sebenarnya nggak ada penjelasan resminya coy, kenapa sistem undangannya kayak gitu. Padahal kan bisa ya ngundangnya pakai top 1 dan 2 dari regionalnya. Itu kalau kita yang mikir. Kalau berdasarkan pencarian gua, alasannya itu ada macam-macam. Tapi cuma ada satu doang yang menurut gua cukup masuk akal. Karena alasan daya tarik turnamen. Gak bisa dipungkiri coy, RRQ itu layak banget disebut sumber beras. Karena setiap match yang ada RRQ-nya pasti selalu rame apapun kondisinya. Dan ini juga pas banget sama turnamennya itu sendiri, yang dimana usianya masih baru banget. Karena pertama kali digelar tahun 2024 kemarin. Berarti kali ini tahun kedua coy. Jadi dengan mengundang RRQ, mereka bisa dapat exposure buat memperkenalkan diri ke banyak orang coy. Bisa aja dari klip video, media massa, ya banyak lah. Bisa dibilang pihak penyelenggaranya pinter sih, karena tahu mana sumber beras yang banyak.